Waktu itu kan saya pernah wawancara Pak Erick Thohir ya di Konspirasi Prabu gitu. Beliau dengan jelas gitu memaparkan blueprint gitu dari sepak bola Indonesia ini harus seperti apa. Ada satu statement yang menarik yang beliau katakan, dulu semua negara itu, Jepang yang sekarang bertanding di Piala Dunia, Iran, itu start from like us. Semuanya memulai dari seperti kita gitu. Tinggal masalahnya kita memulainya dengan benar atau enggak gitu. Nah kayaknya Pak Ketum ini, mungkin Bang Arya bisa bicara ya, mencoba untuk punya fresh start gitu ya. Awal mula yang baik buat mengelola timnas ini kayaknya sih. Sebenarnya pasnya memang dipegangnya sama Ketum yang sekarang. Akhirnya kan lonjakannya terlihat tuh. Aku tuh demen sepak bola Bang sebenarnya gitu. Cuman menyayangkan gitu, kayak ini kok kayak kurang maksimal ya gitu kan sebenarnya gitu anak-anak ini. Jadi memang harus berada di kolam yang pas dan leadernya yang pas gitu. Ekosistemnya pas. Harus pas. Jadi memang pada waktu ngelihat Pak Erick jadi ketum, awalnya kan aku emang nggak berani ngomong macam-macam. Ya gue pengen lihat buktinya aja deh gitu kan daripada banyak ngomong gitu. Tapi kok kelihatan gitu kan. Ini kayaknya pelan-pelan gitu. Mulai dari berangkat yang kemarin untuk FIFA, kadang U20 terus masuk ke Kamboja, sayangnya nggak diajak sih gitu. Tapi pengen sebenarnya gitu kan. Harus jaga kandang. Jadi ngelihat satu-satu gitu kan. Dan satu-satu ya berarti apa mungkin pasnya karena dipegang sama Pak Erick gitu apa ya. Jadi ada legacy-legacy yang ditulis apa gimana Bang? Kalau saya selalu percaya ya ketika yang ngelit itu punya hati, dia punya keinginan untuk membangun sesuatu, punya visi besar, mau ngerjakan semua. Ini yang namanya mestakung. Mestakung. Semesta mendukung. Jadi semua tuh kayak tiba-tiba kok jalan semua ya gitu. Karena memang dia bikin banyak gerakan. Dan beliau nggak berhenti sini aja loh. Belum lama dia langsung ke Jepang. Jadi ini ya, apa? Wasit ya? Untuk wasit, baru untuk timnas perempuan, baru untuk kompetisi. Jepang tuh kan liganya bagus. Baru untuk perempuan, Jepang tuh pernah juara dunia untuk perempuan. Dan dia juara dunia sekian itu bagus gitu. Pak Erick langsung ke sana. Habis itu kita VAR. VAR ini kan yang orang bilang pakai VAR dong yang kita bisa ketahuan offside-nya benar atau nggak benar gitu ya. Walaupun kami kemarin rapat langsung dengan VAR. Ini butuh kerja keras. Pertama, teknologinya kan kita mau nggak mau pakai teknologi itu. Yang biasanya kita nggak pernah pakai teknologi. Kemudian wasitnya. Itu harus ada pelatihan tuh mereka. Wasitnya harus punya standar internasional. Habis itu bisa bahasa Inggris, Bos. Harus bisa bahasa Inggris. Ya minimal pasif lah ngerti. Nah ini kan ngedidik mereka kan. Karena kan dia harus pakai VAR. Dia harus tahu, oh ini coba cek ini dan sebagainya. Nah itu kan butuh waktu juga dan tidak gampang. Dikira orang pakai VAR aja bisa pakai. Kirain gampang ya, hanya ngelihat doang di layar. Dia nggak tahu gitu. ada berapa orang perangkat teknisnya bisa sampai bisa 20-30 orang loh. Untuk layar VAR itu. Iya, berapa orang harus disiapin. Belum lagi wasitnya harus dilatih lagi panjang. Kita aja biasanya setahun persiapannya. Pak Erick bilang apa? Bisa nggak 6 bulan? Kebut dong. Cara dia kita pakai, dia bilang oke deh alatnya boleh, tapi Pak SDM Bapak siap nggak? Itu dibantu sama exco-nya lah. Nggak wasitnya sekarang, yang dididik kan dilatih wasitnya. Nggak gampang. Tapi paling Panjang tidak dengan kekompakan exco-nya juga support semua ini maka akan ada perubahan-perubahan besar lah kita harapkan. Dan saya selalu percaya momentum itu kan orang hal bilang apa? Kita tunggu momentum pas. Kalau beliau bukan momentum pas apa semua nunggu, dia menciptakan momentum. Dengan cara apa? Dia terus bergerak, bikin banyak hal, bikin tek. Nanti pasti suatu saat di antara yang dia bikin gerakan itu pasti ada yang jadi momentum. Nah, saya kan orang fisika nih, momentum itu harus ada pergerakan, baru tercipta momentum. P sama dengan M kali V. Dan kalau nggak ada, gue jadi diingetin lagi. Nggak ada V-nya. Nggak ada P-nya. Iya benar juga ya. Aku jadi keinget lagi. Berarti sebenarnya momentum itu bisa di-create ya. Bisa dong. Dipersiapkan. Asal kita bikin kegiatan, aktivitas banyak. Bikin gerakan. Nanti kan kita dari gerakan kita itu baru akan bisa muncul. Lu nungguin. Itu berarti yang orang lain yang bikin gerakan. Berarti kan kita nggak bisa seperti. Nah kalau beliau ini kan dia ciptakan, dia bikin semua. Kalau ternyata nanti banyak momentum terjadi, wajar. Karena dia bikin banyak gerakan. Gitu. Jadi ketika momentumnya pas, dengan persiapan yang udah ada, jadi itu barang. Iya, jadi
jangan heran kayak BUMN yang dia pegang makin keren gitu ya. Cie. Sekarang PSSI dia pegang keren juga gitu. Jadi status BUMN. Makanya. Jadi kan lagi ngomong jadi. Enggak, bukan. Artinya kan di belakang layar kebetulan saya juga stafsus beliau. Jadi tahu bagaimana membuat BUMN itu kemarin jadi tertinggi loh dividen tertinggi sepanjang sejarah BUMN. Tertinggi sepanjang sejarah BUMN ada. Itu beliau berikan kepada bangsa dan negara APBN. 83 triliun. Nah, sekarang udah 32 tahun nih dia kasih SEA Games. Sepanjang sejarah kita nggak pernah ngelawan Argentina juara dunia. Jadi juga. Ya gimana ya? Aku mau bilang gimana? Bang, BUMN udah. Aku nggak bisa. Kalau tadi misalnya beliau nggak punya prestasi atau apa ya, saya cari-cari nih prestasinya. Ini enggak. Aku pengen banget mental kayak beliau tuh, pengen banget supaya bisa kalau lihat Song Hye Kyo langsung gue kejar. Makanya lo mesti menciptakan momentum. Gerak dong. Gerak ya. Siapa tahu momentumnya Kayaknya ada. perlu nih kita bikin kegiatan K-pop apa semua kita inilah gitu ikutan deh. Bang, BUMN udah, ketum PSSI udah, sekarang masuk bursa cawapresnya itu Kalau gimana itu nanti saya nggak PSSI mau gimana ngomong. Bang? Itu udah waktu politik saya nggak mau. Saya ini kita hanya pokoknya kalau kerja oke. Kalau ngomong politik saya nggak mau. Nanti kepegang nggak? Masih kepegang nggak itu Saya Bang? nggak tahu saya ngomong politik. Saya nggak ngomong politik. Ini nama programnya Nampol soalnya Iya, namanya namanya politik. Iya ya. Ya habis kami kalau pokoknya beliau itu saya tahu saya pokoknya kerja aja. Kerja buktiin ya sudah lah. Sekarang beliau dikasih tugas ngerjain BUMN sama ngerjain PSSI. Beliau bikin bagus. Ya gitu aja. Saya rasa beliau itu orang penugasan kali ya. Pertanyaannya bukan kayak gitu. Gimana? Menurut Bang Arya cocok menjadi cawapres atau jadi Oh, capres? iya. Itu Iya, pertanyaan. iya, boleh. Ya, Kalau gimana itu- tuh? Udah diwakili. Enggak, dengar ini. Kalau itu nggak dijawab, Pak Ete ngomong, atau Pak Ete nonton, wah Arya kurang aja, kayak gitu kan. Harus dijawab, cocok atau enggak. pertanyaan. Harus jawab. Wah, seneng banget. Ternyata kalau jadi, berarti memang udah pas ya kalau Mas Prabu jadi host, gue kayak cocok jadi co-host. Jadi gue bisa sekaligus menyerap ilmu. Ya, benar. Kalau Pak Ete nonton, nah kan, iya benar. Mati. Kayaknya sih beliau itu apapun yang dia pegang kayaknya bakal bagus sih. Itu aja jawaban saya. Jadi cawapres juga bagus ya, capres juga bagus gitu ya Bang ya. Ya pokoknya apapun yang dia pegang bagus. Kayaknya itu bagus tuh Indonesia. Itu sih udah kuat nih statement. Enggak. Aku bilang apapun yang beliau pegang, yang saya tahu saya nih, itu bagus hasilnya. Itu kan headline udah kebayang tuh. Erick Thohir cocok jadi cawapres, .2 Arya Sinulinga. Wis. Apapun yang dia pegang bagus. Pasti bagus. Mati gua! Kejebak gua! Sebagai pemret. Jangan! Ya, masuk jebakan Batman, padahal pemret dulunya lupa jadi pemret dia. Jangan dipelintir. Yang setahu saya selama ini apapun yang tugas untuk beliau, apapun yang mereka pegang, beliau pegang bagus. Dia pegang misalnya Asian Games. Ya, Itu Asian Games terbagus. 2017 ya. Ya ini kan saya lihat dari luar beliau. Baru saya udah tiga kesempatan sama beliau. Iya. Kebetulan beruntung saya 3 kali kesempatan. Kedua, beliau sebagai ketua tim pemenangan tim kampanyenya Pak Jokowi, TKN. Presiden TKN. Berhasil bagus. Hasilnya Pak Jokowi sama pasti juga Pak Jokowi perannya besar banget dong. Tapi beliau kan urusan Pak Erick ini yang teknis dan sebagainya. Dan beliau kerjanya cukup bagus dan saya dulu di situ jadi pasukannya Pak Erick gitu. Makanya hari itu ketika selesai kampanye Pak Erick saya ikut sama Bapak gitu. Itu ceritanya. Gitu. Karena ini gitu artinya beliau wah ini dia ini gitu. Kemudian lagi ke BUMN 3,5 tahun nih ya nggak usah kita banyak ngomong deh. Nggak semua juga memang ada yang masih belum selesai. Tapi hampir semua itu hasilnya bagus. Ya. Nih kan. Yang ketiga PSSI. Beliau pegang. Hasilnya kita tahu juga gimana. Ya
Itu aja sih. Jadi yang saya tahu beliau kalau megang sesuatu bagus. Ya, quotes by Arya Sinulinga, staf sus BUMN. Cakep. Oke, closing statement deh dari Mas Prabu deh. Mas silakan Mas closing statement. Apa ya kalau Masyarakat Indonesia. Kalau saya kan sekarang diundangnya kan lebih karena kemarin ikut ke Kamboja gitu. Saya sih ngelihat mungkin gini, dari 4 hari kemarin ya di Kamboja dan melihat langsung dari dekat gimana perjalanan timnas kita, saya sih punya harapan besar ya buat timnas kali ini. Jadi rasanya kalau kemarin itu kita sering dikecewakan gitu ya. Harap-harap cemas terus kan setiap ada masuk ke kompetisi dan seterusnya. Sekarang ini rasanya kita punya ini deh, punya ekspektasi yang tinggi lah buat timnas dan mungkin bukan lagi jadi mimpi ya, tapi it may come true. Yes. Bang Arya. Ini bukan ini. Lagi dong. Tadi kan Kalau untuk bola saya rasa untuk ini kita timnas punya Indonesia kita. harapan-harapan besar gitu ya. Ada AFC, ada yang lain dan sebagainya. Kemarin kita baru drawing untuk AFC 23 ya. Itu juga agak sedih juga sih, cuma tiga ini klub, 3 negara. Kita tuan rumahnya. Aduh, cuma 2 pertandingan. Kalau 3 kan senang juga, berarti penonton kita makin banyak nih. Tapi sisi lain, melihat komposisi cuma 3, habis itu lihat komposisi negara-negara yang dalamnya, wah ini peluang besar juga bagi Indonesia bisa lolos. Dan Indonesia belum pernah sejarahnya lolos. Gitu ya. Iya. Moga-moga nih kita doain lah sama-sama. Jadi dengan dibangun oleh beliau semua pondasi-pondasi ini, Amin, amin. mudah-mudahan kita punya landasan kuat untuk membuat PSSI itu terus. Jadi karena beliau tuh hebatnya selalu adalah saya lihat membangun pondasi. Jadi walaupun nanti beliau ninggalin atau apapun namanya, pasti itu jadi sebuah pondasi kuat untuk berikutnya. Untuk gitu. jam terbang yang akan Jadi datang. selalu beliau tuh lihat legasinya selalu meninggalkan sesuatu tuh bukan dia pergi maka itu selesai, itu enggak. Gitu. Ternyata bisa jadi sesuatu yang besar. Kayak BUMN sekarang pun ya begitu. Dia bangun pondasi jadi nggak main-main. Jadi ke depan pun akan bagus BUMN-nya gitu. Iya. Berarti kalau kayak gitu kita akan tunggu lagi nih nanti ke depannya. Kita harapkan banyak prestasi-prestasi ya Mudah-mudahan. di timnas Indonesia dan juga di BUMN karena tadi udah disebutkan jadi dirangkum sekaligus. Thank you banget Bang Arya dan juga Mas Prabu untuk waktunya. Teman-teman kita masih akan ketemu lagi di episode-episode yang akan datang. Saya Anggita Seribu. Ciao.